Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali kepada Anda semua. Tetap jaga kesehatan ya. Salam kenal dari Ibu Nursanti Tanjung dari SMP Negeri 5 Tualang. Ananda melihat kilatan petir seperti ini. Kenapa ya petir bisa terjadi? Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan muatan di awan sehingga menimbulkan suara keras dan sengatan listrik. Listriknya tidak sama dengan di rumah kita. Ini disebut dengan listrik statis. Ini beberapa contoh peristiwa listrik statis. Terjadi karena adanya perbedaan muatan pada setiap benda. Pada dasarnya, semua benda itu tersusun atas beberapa bagian yang paling kecil, seperti makanan ini. Kalau kita uraikan, maka akan kita menemukan bagian yang paling kecil yang kita sebut dengan atom. Jadi atom bagian terkecil dari benda yang tidak bisa dibagi. Jika elektron dan protonnya sama, maka disebut atom netral. Jika elektronnya lebih banyak, maka disebut atom negatif. Jika elektronnya sedikit, maka disebut dengan atom positif. Soalnya benda itu semua netral, kita bisa membuatnya menjadi bermuatan dengan cara yang pertama konduksi. Perhatikan gambar, ada sebuah balon yang ditempeli dengan penggaris negatif, maka balon tersebut akan menjadi negatif. Balon netral, tapi karena ditempelkan oleh penggaris yang bermuatan negatif, maka elektronnya akan pindah ke balon. Cara yang kedua dengan cara induksi. Nah, induksi itu seperti ini. Balon pertama netral, didekatkan pada sebuah penggaris yang positif. Nah, balonnya menjadi bermuatan seperti pada gambar. Elektronnya itu berada di pinggir mendekati penggaris tapi tidak pindah. Berbeda dengan konduksi yang elektronnya bisa meloncat atau berpindah. Cara berikutnya yaitu dengan cara menggosok. Nah, kalau menggosok berarti kita menggunakan dua buah benda sebagai alat gosok dan sebagai benda yang akan kita gosok. Nah, Anda perhatikan tabel. Ada beberapa bahan serta hasil dan prosesnya, sehingga benda tersebut setelah digosok akan berbeda muatannya. Muatan dalam setiap atom dapat saling berinteraksi. Perhatikan, jika ada dua buah muatan yang berbeda, misal positif dengan positif, berada pada jarak tertentu, yaitu R, akan menghasilkan sebuah gaya tolak yang nilainya sebesar F, yang arahnya berlawanan. Begitu juga dia dengan yang negatif yang saling didekatkan pada jarak tertentu atau R, juga akan menghasilkan gaya tolak sebesar F. Nah, jika muatan tersebut sejenis, yaitu positif dan negatif pada jarak tertentu, maka akan menghasilkan sebuah gaya tarik-menarik yaitu sebesar F. Nah, yang demikian itu kita sebut dengan hukum Coulomb, Ananda. Sehingga secara matematis, hukum Coulomb itu memiliki rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan nilai gaya sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya listrik itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan listrik statis. Ada yang menguntungkan seperti mesin fotokopi, pengecatan, dan ada juga yang merugikan, petir dan loncatan api. Ananda, ada juga hewan yang penghasil listrik, ekidnas, hiu kepala martil, belut listrik, lele listrik. Berhati-hati ya jika jumpa dengan hewan-hewan tersebut. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga semangat dan jalankan protokol kesehatan. Assalamualaikum.